Halo Bapak Ibu Guru yang luar biasa, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Saya tahu persis nih, pasti sering kan ngerasa kayak ditarik ke dua arah yang berbeda di kelas. Di satu sisi, kita dituntut buat ngajarin keterampilan hidup, cara mikir kritis, dan kecerdasan sosial. Tapi di sisi lain, waktu untuk mengejar target mata pelajaran inti tuh kerasa mepet banget. Serba salah kan? Nah hari ini kita punya panduan visual yang bakal ngejawab kegelisahan itu. Kita akan membedah sebuah metode keren yang namanya model threaded. Oke, mari kita langsung bedah topik ini dan lihat gimana sebuah benang bisa merajut seluruh pengalaman belajar siswa di kelas. Sebelum kita masuk ke hal-hal teknis, coba deh kita resapi sebentar kutipan ini. Tryon Edwards pernah bilang kalau tujuan utama dari pendidikan adalah untuk mendisiplinkan pikiran, bukan sekedar mengisinya. Kutipan ini benar-benar jadi jangkar buat filosofi materi kita hari ini. Intinya, kita harus selalu ingat kalau pendidikan itu sejatinya tentang melatih kekuatan mental dan keterampilan anak-anak kita, bukan cuma minta mereka ngafalin tumpukan fakta aja. Nah, model threaded yang bakal kita bahas ini lahir persis dari semangat tersebut. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. 1. Apa itu model threaded? 2. Contoh benang keterampilan. 3. Panduan 5 langkah penerapan. 4. Kelebihan dan kekurangannya. Dan yang kelima, kunci sukses meta kurikulum. Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama, apa sih sebenarnya model threaded itu? Mari kita lihat fondasi dari konsep ini. Kunci utamanya ada di satu istilah ini, metakurikulum. Ini adalah jantung mutlak dari model threaded. Metakurikulum ini tuh isinya keterampilan-keterampilan esensial, kayak gimana sih cara mecahin masalah, cara komunikasi yang baik, atau kecerdasan emosional. Sesuatu yang melampaui sekat-sekat mata pelajaran. Jadi keterampilan ini nggak cuma diajarin pas jam bahasa atau matematika aja, tapi justru beririsan dan mengikat semua mata pelajaran standar tadi. Biar lebih gampang ngebayanginnya, analogi favorit saya tuh pakai kaca pembesar. Model threaded ini ibaratnya kaca pembesar. Keterampilan hidup yang mau Bapak Ibu ajarin ke anak-anak itu sama sekali nggak akan ngeganti atau ngurangin isi materi inti yang udah berharga banget itu. Nggak sama sekali. Keterampilan itu justru bakal menyoroti dan memperbesar pemahaman siswa terhadap materi yang udah ada. Bikin semuanya jadi jauh lebih tajam dan jelas. Bagian 2. Contoh benang keterampilan. Oke, konsep barusan mungkin masih kerasa agak abstrak ya. Jadi mari kita lihat gimana sih wujud nyatanya kalau dipraktekkan di ruang kelas. Dan tabel ini benar-benar mengilustrasikannya dengan sangat brilian. Coba deh perhatiin gimana satu benang keterampilan, katakanlah, keterampilan berpikir sebab akibat, bisa dirajut dengan sangat mulus ngelewatin 4 kelas yang beda total. Di kelas matematika, guru pakai konsep sebab akibat waktu ngebahas perubahan variabel ekologi. Di jam IPS, dibawa lagi pas bahas penyebab perang dunia. Di kelas IPA, benang yang sama ini muncul lagi pas anak-anak neliti polusi air dan udara. Terus di kelas bahasa, mereka menganalisis sebab akibat yang dialami sebuah keluarga dari buku harian Anne Frank. Bayangin, siswa terus-terusan ngelatih satu keterampilan kritis dari berbagai sudut pandang tanpa gurunya harus ngerombak silabus sama sekali. Keren banget kan? Fleksibilitasnya juga luar biasa. Benang yang Bapak Ibu pilih itu nggak melulu harus soal mikir kritis. Bisa ngambil inspirasi dari kecerdasan majemuknya Howard Gardner. Misalnya, merajut kecerdasan visual spasial atau interpersonal. Bisa juga pilih keterampilan sosial, kayak resolusi konflik, cara dengerin orang secara aktif, atau sekedar gimana sih cara ngorganisasi informasi. Pokoknya Bapak Ibu punya kebebasan penuh buat nentuin apa yang paling dibutuhin sama siswa saat ini. Oke, sekarang kita sampai di bagian ketiga, panduan 5 langkah penerapan. Ini nih bagian yang paling penting buat Bapak Ibu guru yang mau langsung nyoba besok pagi. Nah, yang benar-benar menarik dari sini adalah betapa praktis dan jelasnya langkah-langkah ini kalau dikerjain bareng-bareng. Ini panduan langsung dari ahlinya. Langkah pertama, bentuk tim lintas disiplin. Ajak ngumpul guru-guru dari berbagai mata pelajaran, bisa satu level kelas atau satu departemen. Langkah kedua, buat daftar keterampilan. Duduk bareng terus petakan, keterampilan hidup atau sosial apa sih yang lagi kurang banget di anak-anak kita. Langkah ketiga, pilih satu fokus keterampilan. Ingat, jangan maruk. Pilih satu benang aja buat periode tertentu, misalnya sebulan ke depan. Katakanlah bulan ini semua sepakat mau fokus ke keterampilan, membuat prediksi. Langkah keempat, terapkan di kelas. Balik ke silabus masing-masing, terus cari celah yang pas buat nyelipin praktik membuat prediksi tadi di pelajaran Bapak Ibu. Dan langkah kelima, evaluasi berkala. Ngumpul lagi buat ngeevaluasi dampaknya. Sangat terstruktur, jelas, dan pastinya sangat bisa dicapai. Bagian 4. Kelebihan dan kekurangannya. Sebagai pendidik yang rasional, mari kita timbang-timbang realitas di lapangan kalau pakai metode ini. Di satu sisi, keuntungannya nih kuat banget.
Materi murni Bapak Ibu nggak bakal keganggu. Plus, Bapak Ibu ngebantu siswa buat mencapai transfer masa depan, di mana mereka sadar gimana cara belajarnya, bukan sekedar apa yang dipelajari. Tapi ya, di sisi lain kekurangannya itu kadang guru ngerasa kayak punya kurikulum ekstra di kepalanya buat terus mantau keterampilan tersebut. Selain itu, koneksi antar mata pelajarannya juga nggak kelihatan secara eksplisit. Anak-anak ngelatih sebab akibat di IPA dan IPS, tapi ya materi IPA dan IPS-nya sendiri nggak disilangin. Masuk ke bagian akhir, bagian 5, kunci sukses metakurikulum. Memahami kekurangan tadi emang penting banget, tapi jangan sampai bikin Bapak Ibu mundur. Karena kalau diterapkan dengan pas, dampaknya ke kebiasaan berpikir siswa itu bakal permanen. Jadi, poin krusialnya ada di pepatah ini nih. A little dab will do, ya. Sedikit aja tapi konsisten, itu bakal ngasih hasil yang luar biasa. Bapak Ibu sama sekali nggak perlu ngerombak seluruh RPP. Kasih sedikit aja sentuhan keterampilan di kelas matematika, terus sedikit lagi di IPA, dikit lagi di bahasa, itu udah ngasih exposure yang luas banget buat anak-anak. Konsistensi lintas pelajaran inilah yang bakal ngunci pemahaman mereka. Saya harap ulasan materi kita hari ini bisa ngasih kejelasan dan inspirasi buat mulai nyobain model TREDET. Karena sejatinya, pendidikan yang hebat itu membekali siswa buat kehidupan mereka, bukan cuma buat lulus ujian besok pagi. Jadi, saya mau ninggalin Bapak Ibu dengan satu pertanyaan penting nih. Kira-kira keterampilan apa yang paling mendesak buat dirajut di kelas Anda bulan ini? Coba obrolin sama rekan-rekan guru di sekolah hari ini juga. Terima kasih udah ikut belajar bareng saya, dan selamat mengajar dengan penuh semangat.